Seorang direktur CV ataupun PT pasti memiliki kewajiban perpajakan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kewajiban perpajakan seorang direktur, entah itu direktur CV ataukah direktur PT. Oke, saya Joko dari The Consulting. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya. Seorang wajib pajak perorangan. Nah, itu memiliki 4 step dalam kehidupan perpajakan. Kehidupan perpajakan. Ya, maksudnya untuk menjadi warga negara yang baik, itu kita perlu mendaftarkan diri untuk dapat NPWP. Nah, itu syarat pertama, yaitu mendaftar ya. Kemudian yang kedua adalah kita menghitung berapa pajak yang seharusnya kita bayarkan ke negara. Yang ketiga adalah kita menyetor dari hasil perhitungan tadi, itu kan ketemu tuh berapa pajak yang harus dibayar. Nah, kemudian disetorkan ke negara. Dan yang terakhir, yang keempat adalah melaporkannya. Cukup 4 itu untuk menjadi seorang wajib pajak. Untuk Anda, seorang direktur PT yang Anda tidak ikut memiliki saham atau memiliki perusahaan tersebut, maka Anda biasanya hanya akan mendapatkan kompensasi berupa gaji, tunjangan, bonus seperti itu. Nah, di mana itu Anda akan mendapatkan bukti potong PPh 21 namanya di setiap awal tahun berikutnya. Jadi di misalnya nih tahun 2020 ya, Januari, Anda bekerja dari Januari sampai Desember 2020, maka Anda akan mendapatkan bukti potong itu di Januari 2021. Nah, bukti potong yang 1 lembar itu Anda kumpulkan untuk bisa Anda laporkan nanti di bulan Maret ya. Di bulan Maret Anda bisa memilih apakah Anda menggunakan form yang 1770 SS, S ataukah 1770. Ketika Anda seorang direktur PT ya, yang Anda tidak memiliki saham, itu kebanyakan memakai SPT yang 1770S, karena umumnya seorang direktur kebanyakan penghasilannya di atas 60 juta setahun. Nah, tetapi jika Anda seorang direktur PT dan juga punya usaha, nah berarti Anda perlu memakai SPT yang 1770 untuk memasukkan penghasilan Anda yang dari kantor ya, dari perusahaan swasta dan dari usaha Anda sendiri. Nah, itu maka Anda perlu pakai SPT tahunan yang form 1770. Tapi jika Anda seorang direktur PT yang hanya bekerja di PT tersebut, maka Anda cukup memakai form 1770S. Nah, bagaimana untuk seorang direktur CV, di mana dia kebanyakan adalah sekaligus sebagai pemilik atau owner dari CV tersebut. Nah, kan CV-nya sudah dilaporkan, apakah si ownernya ini juga perlu lapor? Ya, si direktur CV atau si persero aktif ataupun persero pasif itu perlu untuk melaporkan perpajakan, mulai dari mendaftarkan, menghitung, menyetor, hingga melaporkan omset, penghasilan, harta, utang, dan sebagainya. Nah, jika Anda direktur CV atau pemilik CV, maka selain perusahaan Anda, si CV ini yang dilaporkan, Anda juga tetap harus melaporkan pajaknya ya. Jadi mulai dari mendaftar, kemudian menghitung, menyetor, dan terakhir melaporkan. Jadi kesimpulannya, untuk direktur PT ataupun direktur CV itu tetap punya kewajiban perpajakan. Jadi pilihannya ada
pilihannya ada 3, yaitu bisa memakai 1770 SS, 1770 S ataupun 1770. 1770 SS ini ketika penghasilannya itu dari satu pemberi kerja ya, dari satu pemberi kerja dan di bawah 60 juta setahun. Kemudian 1770 S ini ketika penghasilannya itu di atas 60 juta. Dan 1770 ini dipakai ketika direktur ini selain bekerja di perusahaan ini juga mempunyai usaha lain gitu. Oke, jangan lupa ada 4 step untuk Anda yang seorang direktur. Mendaftarkan diri untuk dapat NPWP, kemudian menghitung, kemudian menyetor, dan terakhir adalah melaporkan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya. Saya Joko dari The Consultant.